Ntar gue berdiri. Udah. Lama nih, Dim. Lama, ntar dulu. Belum. Udah, yuk. Buat direkam suara doang. Ini kali aman ya? Foto ya, Pak. Baiknya foto dulu. Baca foto dulu. Satu. Ini kakak. Satu, dua. Oke. Ayo. Oke, ya. Selamat malam teman-teman media. Terima kasih atas kehadiran dan mohon maaf udah nunggu 1 jam. Karena tadi ada acara santunan dulu. Mohon maaf banget ya. Udah pada buka kan? Boleh. Jadi terkait hal ini, Mbak Ica akan membacakan press release yang sudah dibuat. Kita simak ya. Silakan Mbak Ica. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk almarhumah. Bahkan pada tanggal 4 Oktober 2023, saya dan suami saya sudah bertemu dengan suami almarhumah Stevi Agnesia untuk bersumpah Al-Quran. Pada saat itu di depan suami almarhum Stevi Agnesia, saya dalam keadaan hamil, sudah bersumpah Al-Quran, tidak melakukan hal-hal seperti yang diberitakan. Kami bersama-sama kami sebagai pembunuh. Saya juga punya suami. Saya tidak mau suami saya dicap punya istri pembunuh. Dan saya juga punya orang tua. Saya tidak mau orang tua saya dicap punya anak pembunuh. Dengan segala kerendahan hati saya, memohon kepada para pihak untuk tidak melanjutkan fitnah ini. Almarhum Stevi Agnesia. Ya sudahlah, toh kan sudah sebenarnya di antara mereka sudah tidak ada masalah lagi. Cuma kan tahu lah ya, netizen Indonesia nomor 1 di dunia kan. Nah itu sangat mengganggu kehidupan Mbak Ica. Ya di DM, ya di tag gitu kan. Bahkan disebut langsung namanya di sosial media. Bilangnya, kok sampai seperti ini ya hujatannya. Padahal kan saya tidak melakukan seperti yang dituduhkan. Makanya dibutuhkan klarifikasi. Kalau ditanya kenapa baru sekarang, itu tadi. Karena sudah sangat-sangat mengganggu. Kalau tidak mengganggu, tidak akan ada klarifikasi hari ini. Saya sudah sumpah Al-Quran. Di saat itu saya sebelum lahiran, pada saat hamil 8 bulan, mau jalan 9 bulan ya. Saya sudah bersumpah Al-Quran pada saat itu. Baca. Ini nanti terkait yang banyak yang naikin yang ada postingan pasti hari alhamdulillah itu sama yang tadi itu gimana tanggapannya? Yang terus menerus. Untuk masalah yang lalu-lalu, yang sudah berlalu, saya tidak mau membahas lagi karena juga orangnya sudah tidak ada gitu. Kayaknya saya tidak mau membahas. Intinya pernah ada permasalahan di antara 2 sahabat itu aja. Setiap orang juga pasti punya masalah. Saya punya masalah dengan sahabat saya, kemudian akhirnya baikan lagi, kan itu hal yang lumrah ya. Tadi gitu ya Mbak Ica ya, dia bilang Mbak Ica pakai 10 dukun, ada yang dari Dayak dan dari mana, itu Mbak Ica sempat baca nggak Mbak? Dan kalau dari Mbak Ica gimana? Buktikan kalau memang itu benar. Buktikan. Kalau sampai nyebut 10 itu kan luar biasa. Sudah pernah juga ya sayang ya, kita berbicara ya, bisa dibuktikan aja gitu. Banyak bener ya, jangan keterlaluan lah gitu kan. Mbak Ica kan punya anak kecil juga. Tindakan hukum Mbak terhadap fitnah ini gitu, dan mungkin kerugiannya apa aja sih yang didapat sama Kak Ica atas tuduhan ini Kak? Kita akan melakukan upaya hukum, tindakan hukum kepada para pihak yang terus-menerus menteror klien saya, ya, yang terus-menerus menyebutkan fitnah ya yang tidak benar terhadap klien saya, ya itu akan kami lakukan upaya hukum. Bukan apa-apa ya. Kembali saya bilang, ini bukan masalah Mbak Ica pribadi, tapi keluarga Mbak Ica, keluarga besar Mbak Ica, ada suaminya ya, ada anaknya, suaminya juga bekerja kemana-mana, itu kan nggak enak banget ya dituduh santet. Karena tidak bisa dibuktikan. Maksudnya kita minta bukti juga ya, maksudnya nggak bisa ngebuktiin juga gitu. Itu fitnah. Intinya fitnah. Kak Ica, kerugian apa aja yang didapat gitu Kak atas tuduhan fitnah santet ini Kak? Sangat merugikan saya pastinya. Apa aja Kak? Kejiwaan lah, mental, bersedia banget. Bersedia banget kayak gitu aja. Karena saya tidak melakukan. Terkait komen netizen yang mengatakan bahwa Ica menghapus postingan alhamdulillah itu seperti apa Mas Kak? Dia maju dia katanya hari Saya tidak pernah menulis itu. Itu ditambah-tambah aja, digoreng-goreng sama netizen, karena saya tidak pernah menulis itu. Tanya benar-benar sangat, menurut aku sadis ya. Apalagi fitnahannya santet gitu. Apalagi kita nggak pernah melakukan. Satu Indonesia itu menyerang saya gitu. Nggak nyaman banget saya, benar-benar nggak nyaman. Karena saya tidak pernah melakukan itu. Ada pengancaman secara langsung itu nggak sih? Kan ada yang pastinya dari
banyak sih, cuman kan ya abaikan masalah itu. Walaupun saya suruh abaikan, tapi namanya pasti kan kebaca ya Pak ya. Pasti kebaca gitu. Sangat mengganggu Mbak. Mengganggu dan gak nyaman banget. Sebagai suami seperti apa mungkin melihat istrinya diserang nih sama hampir seluruh rakyat Indonesia? Dan istri saya juga diserang mas. Di Instagram juga diserang, semuanya diserang. Suami diserang. Jadi bukan hanya Mbak Ica. Kebayang Seluruh keluarga kayaknya. kan keterlaluan ya. Iya. Apalagi saya udah bersumpah Al-Quran pas hamil ya. Bersumpah Al-Quran saat hamil itu bukan main-main ya. Bukan main-main loh, sumpah Al-Quran pada saat hamil itu taruhannya nyawa ya. Ketika lahiran taruhannya nyawa. Dan juga Apa di Tribun juga tuh udah ada yang posting tuh katanya kan. Ada video beredar gitu. Terus dari banyak lah teman-teman yang udah teman-teman artis selebgram yang udah membuat statement juga kan di media sosial. Ada beberapa yang akan kita proses hukum ya. Jadi memang karena sudah keterlaluan sih. Netizen atau siapa lainnya? Ih, itu. Tunggu aja tanggal mainnya. Ya, kalau netizen kan banyak. Tunggu tanggal mainnya. Kita juga kan netizen kalau sebatas komen biasa mah ya udah lah ya, mungkin dia iseng gitu kan, siang nggak ngapa-ngapain ya udah dia asal komen. Cuman kita lihat frekuensinya, seberapa sering dia memojokkan klien saya, seberapa sering dia memfitnah klien saya, seberapa jauh tindakannya, apakah dia membantu menyebarluaskan fitnah itu, ya kan? Yang didapat tanpa ada saksi dan bukti yang kuat, kemudian asal. Nah itu kan banyak juga sebagai itu yang berkomentar tuh. Mungkin ada ngaruh juga nggak sih ke pertemanan dengan teman-teman artis, akhirnya terpengaruh dengan kita ini, akhirnya menjauh atau gimana gitu. alhamdulillah rata-rata support sih. Baik aja. Rata-rata support karena mereka tahu cerita yang Karena sebenarnya. tahu cerita sebenarnya. Ini kan yang menghujat karena nggak tahu cerita sebenarnya. Kalau ditanya, emang kita sebenarnya gimana sih? Udah selalu mau. Gak usah tanya kayak gitu ya. Nah itu tadi sempat bilang Kak Sevi sakit gitu. Mungkin kalau dapat informasi Kak Sevi itu sakit apa sih selama ini? Jangan tanya ke Mbak Ica dong, tanya ke keluarganya. Pihak keluarga. Saya nggak Kan bukan dokter Mbak Ica. bukan hak saya. Tapi ada rencana nggak sih Mbak Ica mungkin maksudnya mau silaturahmi ke keluarga nih, apalagi kan dari Ica sama sekarang belum. Ada sih, ada rencana. Cuma ya kita nunggu respon dari pihak sana aja ya. Mereka kapan ketemuan, ayo. Akan almarhum insya Allah. Oke. Udah ya, udah jelas ya. Kasih. Udah, nggak ada doorstop loh, udah. Siap. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih. Mbak Ica izin foto. Mbak Ica sini. Tina 1 2 lagi 1 2. Oke.